Baik, kita lanjutkan dengan subtopik bahasan tentang profil dari industri kayu lapis dan laminated vinyl lumber yang ada di Indonesia. Pertama kita lihat dari tren penggunaan kayu bulat sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kayu lapis ya dan LVL. Yang pertama untuk kayu lapis ini, data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2014 hingga ke tahun 2018 yang hampir mencapai 7 juta meter kubik ya sebagai bahan baku kayu bulatnya. Kemudian dari sisi jumlah industri, perkembangan industri kayu lapis ini juga cukup menarik ya, karena sejak tahun 2012 terjadi peningkatan ya jumlah atau unit industri kayu lapis sampai ke jumlah 201 unit di tahun 2017. Nah, perkembangan jumlah industri kayu lapis ini tentu saja mengindikasikan terjadinya yang pertama permintaan pasar yang meningkat, kemudian yang kedua semakin banyak pasarnya, semakin banyak industri yang atau investor yang menanamkan modalnya di industri kayu lapis ini. Kemudian dari sisi perkembangan produksi, data yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK ya tahun 2018 ini mencakup juga produksi dari LVL. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 terjadi peningkatan yang secara gradual. Namun di tahun 2018 terjadi hampir ya melonjak kurang lebih menjadi 4.200.000 meter kubik. Kalau dilihat dari angkanya lebih dari sepertiga ya terjadi peningkatan jumlah produksi kayu lapis dan LVL perbandingan antara tahun 2014 dengan tahun 2018. Nah, ini tentu saja juga dipengaruhi oleh kenaikan ya jumlah industri pada slide yang disampaikan sebelumnya. Kemana saja kayu lapis yang ada di negara kita diekspor atau dipasarkan? Menurut data Kemenperin tahun 2018, pada tahun 2012, negara pangsa pasar dari kayu lapis ini terdiri dari Jepang, Tiongkok, Taipei, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Belgia, Inggris, dan Singapura. Kemudian untuk pasar dalam negeri, industri kayu lapis atau produk kayu lapis ini dipasarkan di beberapa perusahaan furniture dan perumahan. Kemudian di tahun 2013 ekspor ya kembali diterima oleh negara Jepang, Tiongkok, Taipei, Saudi Arabia, Amerika Serikat, begitupun di tahun 2014 dan di tahun 2016-2017. Untuk tahun 2015 sayangnya masih belum ya saya temukan data terkait dengan pangsa pasar untuk ekspor produksi kayu lapis kita ini. Nah, sementara itu untuk perkembangan jumlah industri laminated vinyl lumber sendiri, ini secara bertahap ya, memang datanya yang tersedia dan berhasil dikutip itu data pada tahun 2012 dan 2013, di mana pada 1 tahun ya setelah jumlah industri LPL ini sebanyak 65 unit itu meningkat ya, bertambah 2 menjadi 67 unit
industri LPL di tahun 2013. Nah, tentu saja peningkatan jumlah industri ini juga latar belakangnya hampir sama ya dengan perkembangan industri kayu lapis, di mana pasar dari LVL ya, produk LVL ini terjadi peningkatan sehingga banyak investor atau pemodal yang tertarik ya untuk menanamkan dengan cara mendirikan industri LVL tersebut. Kemudian kalau dari sisi perkembangan penjualan LVL yang kita kutip ya di dalam datanya Kemenperin, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya di tahun 2017 terutama. Jadi hampir 2 kali lipat yang dibandingkan dengan misalnya data tahun 2015. Nah, kemudian total penjualan LVL dan Finir sejak tahun 2012 sampai 2017 tersebut lebih didominasi oleh produk LVL, di mana sebesar 98% penjualan LVL itu lebih tinggi ya, dibandingkan dengan penjualan finirnya. Artinya bahwa konsumen ya atau pengguna akhir dari produk LVL ini lebih banyak dibandingkan dengan pangsa pasar untuk industri finir yang langsung ya dibeli oleh konsumen akhir. Kemudian untuk pemasaran LVL dan finir, ada beberapa perusahaan yang memang khusus ya melakukan ekspor, ada juga yang khusus untuk konsumsi di dalam negeri. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang tercatat di data Kemenperin.id yang melakukan penjualan LVL dan finir. Ini beberapa ya, bisa dilihat langsung di tabel yang ada di sini. Satu barangkali yang pernah saya kunjungi ya, PT Sumber Gera Sejahtera di Tangerang lokasinya, di Balaraja tepatnya. Produk LVL yang dibuat di PT SGS ini dipasarkan ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura ya, Malaysia. Kemudian juga ke Jepang, Korea dan Amerika Serikat ya, dengan rata-rata 35% dari pangsa pasar luar negeri yang PT SGS jual atau pasarkan. Nah, kemudian untuk pasar domestik sendiri ya, hampir sebagian besar ini dilayani oleh PT Abadi Indorona. Datanya nanti bisa dilihat di Kemenperin.id. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Tentu saja ini akan ya seiring dengan perkembangan produk industri finirnya sebagai bahan baku utama pembuatan produk LVL. Dari sebelum ditutup, saya sampaikan tugas ya kelompok, di mana masing-masing kelompok diminta untuk membuat makalah lengkap tentang yang pertama perkembangan industri finir ya untuk kelompok 4. Kemudian kelompok 5 ini tugasnya membuat makalah tentang perkembangan industri kayu lapis. Dan kelompok 6 tugasnya adalah membuat makalah tentang perkembangan industri laminated vinyl lumber atau LVL. Jangan lupa nama filenya disesuaikan ya dengan tugas atau dengan panduan penulisan file. Ya ini Finir IHH 2020 untuk kelompok 4, untuk kelompok 5 kayu lapis underscore IHH underscore 2020, dan untuk kelompok 6 laminated vinyl lumber atau LVL underscore IHH underscore 2020. Tugas pembuatan makalah ini paling lambat dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan hari ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi ya perkembangan industri kayu lapis dan laminatif vinyl lumber yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang besar-besarnya atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.